Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bisa bikin kita kehilangan uang, data pribadi, bahkan ketenangan. Ya, soal scam dan aktivitas keuangan ilegal yang makin marak saat ini. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Sebagai ibu, sebagai pengguna internet, kita harus makin pintar karena modus penipuan sekarang benar-benar licik dan bikin kita gemeteran karena kita tertipu. Tapi dengan tips ini kita bisa menjaga diri untuk tidak terkena scam dan keuangan ilegal ini. Sekarang aku rangkum beberapa modus yang paling sering kena teman-teman kita ya. Hadiah palsu atau saldo dana gratis. Kita dikirimin link, katanya sih hadiah, begitu diklik data kita dicuri. Nah ini perlu diwaspadai ya, terutama buat warga kita yang sudah berusia lanjut atau lansia. Yang kedua, penipuan WhatsApp ngaku dari bank. Biasanya minta OTP, padahal OTP itu kunci rumah kita. Sekali kita bahas atau kita kasih ke orang, habis deh data-data kita. Yang ketiga, pinjaman online ilegal. Bunga besar, debt kolektornya kasar, data kita bisa disebar ke kontak. Nah ini bisa bikin renggang juga hubungan suami istri ya. Selanjutnya investasi bodong. Ciri utamanya janji untung besar, cepat dan tanpa risiko. Mana ada di zaman sekarang itu tanpa risiko ya. Aku pernah banget nih ada seorang ibu cerita. Dia dapat WA dari nomor yang dia tidak kenal. Katanya itu dia menang lomba, hadiahnya itu besar. Jadi dia itu bahagia gitu kan, penasaran. Apalagi ada logo bank, jadi kelihatan resmi. Jadi dia sempatlah mau isi data KTP karena takut kalau nggak langsung segera diisi, hadiahnya itu akan hangus. Tapi untunglah dia itu tanya dulu sama temannya, lalu diingatkanlah bahwa itu hati-hati praktek penipuan. Nah moms, jadi kalau tiba-tiba dapat hadiah tapi disuruh isi data pribadi itu 99% penipuan. Jadi jangan sampai kita terkena ya. Sih untung banget ya, soalnya banyak kasus data KTP itu bisa dipakai untuk pinjol ilegal. Lalu kita ditagih untuk utang yang tidak pernah kita ambil. Ada beberapa tanda-tanda yang harus kita ingat nih. Nggak punya izin OJK atau BI. Kedua, janji profit besar, cepat tanpa risiko. Yang ketiga, minta transfer uang di awal. Yang keempat, hubungi lewat chat pribadi tanpa identitas resmi. Yang kelima, bahasanya itu memaksa, segera klik, jangan tunda, dan lain-lainnya. Kalau ciri-ciri di atas muncul, jangan diteruskan ya. Karena lembaga resmi itu selalu pakai jalur resmi, bukan chat pribadi mendesak. Nah, sekarang gimana cara kita melindungi diri dari scam dan hal yang ilegal ini ya? 1. Jangan kasih OTP apapun alasannya. Ini wajib banget ya. Kedua, cek izin perusahaan di situs resmi OJK seperti cek Finfix ID atau tanya lewat kontak 157. Selanjutnya, aktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun finansial. Gunakan password berbeda untuk tiap aplikasi ya. Link mencurigakan, jangan klik dulu, tahan 5 detik, pikir ulang, cek sumbernya. Jangan malu bertanya. Atas scam ini bukan cuma tugas pemerintah loh, kita sendiri juga punya peran besar. Mulai dari edukasi keluarga, orang tua, pasangan, sampai grup WhatsApp. Kalau dapat pesan aneh, jangan langsung panik ya, tenang dulu. Kalau jadi korban, jangan malu lapor. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menyelamatkan orang banyak. Jangan lupa share ke keluarga supaya mereka juga nggak kena tipu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Salam edukasi, semoga teman-teman semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Mari berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Bu, aku kena musibah, Bu.
Gimana ini ya, jangan sampai suami aku marah nanti Bu. Aduh, Bu, kenapa nangis? Ibu chat link apa? Coba kita cek dulu, jangan buru-buru klik. Lebih parah Bu, aku tadi klik link WA, nggak tahu link ini untuk apa. Katanya ada cashback, bonus, diskon. Jadi aku klik biar hemat. Ternyata ya udah terlanjur diklik. Bu, diskon, cashback katanya sih. Begitu klik aplikasi muter kayak setan kesurupan. 5 detik kemudian blast, saldo aku hilang. Gimana ini nanti ya? Aduh, berapa hilang duitnya? 100.000. Aduh, itu kan buat jajan bisa seminggu. Kasihan kamu ya, makanya jangan sembarangan klik. Kalau kliknya itu panjang dan tidak resmi, apalagi logonya itu mencurigakan, itu namanya penipuan. Nah, sekarang gimana? Sedih kan? Jangan lagi ya, pokoknya harus tahu mikir dulu. Untuk kamu tanya sama aku, ruginya cuma 100.000, gimana kalau sampai 1 miliar?